Bisa lihat ini slide saya. Sudah diambil bukunya. Bisa ya. Buku matematika minat yang dari perpustakaan yang terbitan siapa nih? Grafindo, udah dipegang? Udah, Miss. Ya, pegang bukunya ya. Ini nih ya. Nah, kalau pakai background nggak nampak. Nih. Ini ya. Halaman 120. Halaman 120. Nanti kita ambil dari situ aja soal-soalnya dan sebagainya. Halaman 120 kita mulai dari pengertian polinom. Polinom itu cukup banyak. Bahasa Indonesia cukup banyak. Bahasa Inggrisnya polinomial. Bahasa matematikanya polinomial adalah suatu pernyataan bentuk aljabar yang dibentuk dari variabel-variabel berpangkat, bilangan cacah yang dikalikan dengan suatu bilangan digabung dengan tanda jumlah kurang, maksudnya ini ya. Untuk umumnya seperti ini, secara umum cukup banyak dibuat seperti ini. Jadi ini pangkat-pangkatnya itu biasanya agak tinggi, seperti ini contohnya gitu kan. Kalau sampai kuadrat aja kan masih dibilang persamaan kuadrat gitu ya, bentuk kuadrat. Nah, tapi kalau udah mulai pangkat 3, lebih lah, biasanya lebih dari kuadrat itu udah disebut polinom atau suku banyak gitu. Dan dia biasanya agak panjang, makanya dalam banyak sukunya. Kalau ini ada berapa suku? 1, 2, 3, 4, ada 4 suku ya. Nah, kemudian yang ini udah tahu lah koefisiennya x pangkat 5, 2. Koefisiennya x kuadrat min 6. Koefisiennya x pangkat 3, sini ya, 1. Nah, di koefisien dan seterusnya. Yang di ujung konstanta, 7 konstanta. Nah, pangkat n yang paling tinggi adalah derajatnya. Jadi untuk persamaan ini derajatnya mana? Nggak perlu, jangan dilihat yang paling depan. Ini yang paling depan kan x pangkat 3 ya. Jadi ini derajatnya bukan 3, tapi derajatnya adalah yang paling tinggi. Nah, jadi pangkat tertinggi itulah yang disebut derajat suku banyak, yaitu 5. Jadi yang nyusunnya ini jadi bikinnya kayak gini. Nah, kalau kamu mau susun lagi biar rapi, boleh bikin pangkat tertingginya yang di kiri. Jadi 2x pangkat 5 tambah x pangkat 3 kurang 6x kuadrat tambah 7 dan sebagainya. Ini dalam artian koefisien x pangkat 5, 2. Koefisien x pangkat 4, kalau seperti ini koefisien x pangkat 4-nya berapa ini kira-kira? X pangkat 4, kan nggak ada ya? Nah, jadi kalau nggak ada berarti koefisien x pangkat 4 berapa? 0. 1. 0. Makanya nggak ada 0 dikali x pangkat 4 sama dengan habis 0. Makanya x pangkat 4 nggak tertulis karena koefisiennya 0. Koefisien x pangkat 3 ada 1. Koefisien x pangkat 2 ada minus 6. Koefisien x-nya ada berapa? Koefisien x-nya siapa? Bukan ada berapa. Koefisien x-nya siapa? X pangkat 1. Harusnya kan ada sekian x gitu. Kalau nggak ada di sini sekian x. Sekian x, sekian itu siapa? 0 juga. 0x. Makanya 0x jadi nggak ada. Kan ini kan pangkat yang x pangkat 1 kan nggak ada. Maunya kan ecek-eceknya kan enaknya itu ada entah 5x baru tambah 7 gitu. Kan nggak ada nih kan. Habis kuadrat langsung 7. Karena koefisien x-nya 0. Koefisien x pangkat 4-nya 0 gitu. Jadi ini bentuk umum suku banyak. Pengertiannya ini, tapi kan jarang ditanya ya, tapi harus tahu juga itu apa. Derajatnya adalah yang paling tinggi, koefisien-koefisiennya sudah tahu. Nah, selanjutnya di bukumu lanjut ke kesamaan polinomial. Pengertian polinom udah ya. Halaman 122. Apa jadi lupa saya ini? Halaman 122 kesamaan polinomial. Bisa dilihat contoh soal 41. Di contoh soal itu kan 5x tambah 7 sama dengan, tulis aja lah ya. Ini di contoh soal ya. Nah, tentukan nilai A dan B-nya. Ya, kalau seperti ini ya biasa aja. Dikalikan dulu lah ke dalam. Bukan berarti A sama dengan 5, B sama dengan 7, enggak.
yang koefisien X-nya 5. Di kanan pun koefisien X-nya siapa? Yang konstanta 7. Di kanan pun yang konstanta siapa? Harus dikalikan dulu ke dalam. AX tambah 3A tambah BX kurang B. Lalu gabung-gabungkan yang ada X-nya dengan yang ada X-nya. Tambah BX. Yang nggak ada X-nya dengan nggak ada X-nya. Oke. Lihat AX tambah BX boleh saya giniin. Nah, jadi yang di dalam itu adalah si A tambah B. Kan kalau dikalikan dia jadi AX tambah BX gitu. Tapi penulisannya bentuk A tambah B seperti ini. Ditambah, boleh saya giniin biar nampak. Nah, 3A kurang B. Boleh dikurangi, boleh enggak ya? Kenapa saya gitu I? Biar kelihatan kembar sama yang di sini. 5X tambah 7. Jadi sekarang kelihatan ya. Udah nampak kembarannya kan? Koefisien X-nya harus sama dengan koefisien X-nya. Konstantanya harus sama dengan konstantanya. Jadi dari sini dapatnya si 5 harus sama dengan si A tambah B. Koefisien X-nya harus sama dengan koefisien X-nya. Si konstanta harus sama dengan konstanta. Ya udah, setelah itu eliminasikan lah ya kan. Udah gampang ini kalau kayak gini. Oke, sama dengan 7. A tambah B sama dengan 5. Ditambahin aja ya. Ya enggak mati kan. 4A sama dengan 7 tambah 5. 12 ya. Berarti A-nya 3. B-nya kita lihat di sini. A tambah B sama dengan 5. Berarti B-nya 5 kurang A, 2. Dapat jadi mintanya apa? Tentukan nilai A dan B ya. Ya, jadi A-nya 3, B-nya 2. Ada di contoh. Kalau di soal latihan halaman 132. Saya masuk kesamaan. Nah, halaman 133 nomor 7. Halaman 133 nomor 7. 7B. 7B saya mau. Kalau 7A gampang kan? Kalau 7A mah mirip persis ya. Inilah dia. Ya kan? Nomor 7A sama. Inilah dia nomor 7A. Nah, nomor 7B. Mana nomor 7B? Coba kerjain dulu nomor 7B sendiri. Oret-oret dulu nomor 7B. Nomor 7B kalian oret-oret dulu menunggukan saya menulis soal. Coba-coba aja dulu. Carilah pulpen sama kertasnya, jangan nonton aja. Oke, Cici. Ada Cici? Ya, Miss. Bagaimana caranya? Apa langkah pertama yang kamu lakukan? Ini penjumlahan pecahan. Kita mau buat penyebutnya jadi seperti ini. Berarti kita apain? Supaya ini bisa dijumlahkan tuh pecahan itu diapain lah? Penyebutnya kan beda. Supaya bisa dijumlahkan kita apakan penyebutnya? Samakan, Miss. Samakan penyebutnya. Cara samakan penyebutnya kayak mana? Ya misalnya 2/3 ditambah 5/7. Coba yang lain dulu. Adakah di sini coba ini ya? Nahum ada? Pudel. Ya, Miss. Pudel. Oke. Ya, Miss. Kalau 2/3 ditambah 5/7 supaya bisa dijumlahkan, menyebutnya kan kita samakan. Caranya makannya macam mana? Ini jadi berapa ini? Per berapa penyebutnya? Per 21, Miss. Oke, di sini berapa?
21. Caranya kenapa nih kok bisa 21? Kamu ngapain? Dikali 3 kali Nah, kok dapat 21 kamu ngapain? Oh, di ini Iya, dibagikan 3 kali 3 7 ya dikali kan? 2. Ya, sama, ini pun gitu. Sama kenapa? Sama kan menyebut ya kali kan 3 kali 7 kan? Ini pun sama. Menyebutnya kalikan X kurang 4, X tambah 3. Terus di atas berapa tambah berapa jadinya kamu bikin di sini? Di sini berapa, di sini berapa? 14 sama 15. Berapa tambah berapa jadinya? 21 bagi 3 kali 2. 14. 15. 15. Kenapa 14? Karena 21 bagi 7 kali 5. Karena ini kan 3 kali 7 ya kan? Jadi ini juga 2 kali 7. 21 kali 3 kan 7 kan? 7-nya kali 2 gitu. Ini kan 3 kali 7. Bawah ini kan kamu kali 7 supaya jadi 21. Makanya 2-nya harus kali 7 juga. Harus sama dong, harus sama-sama atas sama bawah. Kalau kan nilainya jadi berubah. 7 ya. 3-nya kan 7 1 makanya jadi 14 kan. Nah, 7 per 7 ini kan sama dengan 1. Saya nggak mau kalau waktu di SD dicekoi prosedural. Nah, sekarang saya kasih konsep ya. Dulu mungkin ini kan prosedural memang itu adalah per 21 kan oke udah paham ya. Ini kan kali 3-nya makanya dari 21. Yang atas pun harus sama dulu. Harus sama itu. 70 kan nilai dulu tidak berubah. Nilainya berubah impor 20 untuk 7. Nah, gimana untuk ubah? Bukan di hafdur ya zaman dulu itu. Jadi ada jangan 7 itu sebenarnya kali 2. Kenapa enggak 21 kurang 3 tambah 2? Nah, kenapa enggak gitu? Ya karena ini gitu maksudnya. Supaya 21, 3-nya kan dikali 7. Kalau di bawah dikali 7, atas pun harus dikali 7. Kenapa harus sama-sama dikali 7? Ya supaya nilai tidak berubah. Supaya tetap 7 per 7. 7 per 7 kan 1. Kalau di bawah kamu kali 7, yang atas nggak dikali 7, berarti kali 1/7. Ya nilainya udah berubah. Udah salah, udah bukan 2 per 3 lagi. Makanya harus dikali 7 per 7. Doa. Sebenarnya ini bukan topik kita, tapi kadang agak gerem memang melihat yang sudah terlanjur tertanam di anak Indonesia itu menghafal prosedural rumus gitu. Jadi ketika ketemu C per X kurang 4, D per X tambah 3 jadi nggak bisa, jadi nggak ngerti. Padahal konsepnya sama. Sama konsepnya dengan si 2 per 3 tambah 5 per 7 itu. Bahwasanya, 21 dapat dari mana? Dari 3 kali 7 kan? Jadi kita kali X kurang 4 dengan X tambah 3. 14 dapat dari mana? Dapat dari 2 kali 7. Ya berarti di sini pun C kali siapa? Tambah 3. X tambah 3. Ditambah 15 dapat dari mana? 15 yang di bawah itu dapat dari 5 kali 3 atau 3 kali 5. Berarti yang di sini apa kita isi yang kosong ini? Yang kosong ini apa kita isi? D dikali D X kurang 4. D dikali X kurang 4. Iya. Nah, sekarang yang di atas tuh kerjain lah. Ini saya hapus sekarang ya. Loh, nggak salah. Ini saya hapus ya. Ini kan tadi C-nya, buram-buramnya. Ini buram-buramnya biar kan ketika mengerjakan kesamaan polinom ini pun bukan menghafal rumus baru. Zaman-zaman SD-nya ini. Cuma kali ini di SMA bentuknya X gitulah. Oke, jadi yang bawah tetap, yang bawah nggak usah kemaruk kamu X kuadrat tambah 12X, nggak usah. Biar aja tetap gini. Karena kan di kiri juga kayak gitu. Ngapain dirubah-rubah lagi? Yang atas harus kita kalikan ke dalam. Sama kayak yang tadi ya, kita kalikan ke dalam. CX tambah 3C tambah DX kurang 4D. Nah, dekat-dekatkan yang ada X dengan yang ada X, yang nggak ada X dengan yang nggak ada X. Yang bawah tetap nggak usah diutak-atik.
Udah gampang sekarang, udah nampak ya kan, CX tambah DX sudah sama dengan contoh 3C kurang 4D. Oke, 4 kok jadi ke 9. Oke, yang bawah tetap X kurang 4, X tambah 3. Ini kita keluarin X-nya. Kita keluarin X-nya. Jadi berapa di dalam sini, di dalam kurungnya? Kalau kita keluarin X-nya? C tambah D, Miss. C tambah D tambah tambah D. Oke. Yang konstanta, yang nggak ada X-nya saya kurungi, yaitu si 3C kurang 4D. Tadi di sebelah kiri ada 7X kurang 14 per X kurang 4, X tambah 3. Jangan dicoret ya, bukan dicoret ini, tapi kita samakan gitu. Yang bawah udah sama dengan bawah, udah nggak masalah. Si 7X ini harus sama dengan C tambah DX. Berarti si 7 sama dengan C tambah D. Berarti si 7 sama dengan C tambah D. Konstanta yang minus 14, minusnya ikut ya. Minusnya ikut harus sama dengan positif. Harus sama dengan positif 3C kurang 4D. Jadi 3C kurang 4D, positif 3C kurang 4D harus sama dengan negatif 14. Nah, lalu dieliminasikan ya, terserah dapatnya itu berapa. Udah kalau sampai sini udah ngerti lah kalian. Jadi dapatlah C, dapatlah D. Oke. Operasi aljabar polinomial. Ya, operasi aljabar itu tambah kurang biasa aja. Ada contohnya di halaman 123. Kok tambahkan aja lah, tapi yang sama sukunya ya. Jangan yang nggak sama. Misalnya pangkat 3 kamu tambahkan dengan pangkat 2 nggak boleh. Ada nggak soalnya? Oh, tunggu ya, bentar. Tunggu ya. Mana tadi? Oh, operasi aljabar tadi ya. Saya tadi ini saya bagi. Oh, ya. Udah tinggal ini aja ya. Tambah-tambah, kurang-kurang. Halaman 132. 7 kompetensi 41 kan. Kalau operasi aljabar nomor 2, kalau tambah ya ditambah. Kurang ya dikurang, kali ya dikali. Ada kali nggak di sini? Kali nggak, bagi. Kalau bagi nanti beda. Nah, bagi agak beda ya. Kita lihat ke sini.
Misalnya fx-nya x tambah 1 di buku itu ya, halaman 132 nomor 2. Suara saya udah kedengaran kan? Udah, Miss. Oke. X kuadrat kurang 2x tambah 1, x-nya x pangkat 3 tambah 6x kuadrat tambah 11x. Coba kita hitung f tambah h. F tambah h dan g tambah h. Berapakah nilai f tambah h? X. Lalu berapakah nilai g tambah g kurang lamanya ya kan? G kurang h lah. Sini nggak ada g kurang h. F kurang g. Oh ya udah. G tambah h x. Lalu berapakah nilai dari f kurang g x? Oke. Jadi kalau f tambah h ya tambahkan aja lah. F tambah h, tapi harus yang satu suku. Tambahkanlah x tambah 1, itu si f ya kan, ditambah si h. Jelek kali pun. Tambah 1, ini si f, ditambah si h-nya, x pangkat 3, tambah 6x kuadrat, tambah 11x tambah 6. Gabung-gabungkan yang satu suku ya, x tambah pangkat 3 tambah 6x kuadrat. Nah, baru yang 1x dengan 11x boleh ditambah jadi 12x tambah 6 tambah 1 7, selesai. G tambah h berarti x kuadrat kurang 2x tambah 1 ditambah x pangkat 3 tambah 6x kuadrat ditambah 11x tambah 6. Tambah-tambahkan yang satu suku. X pangkat 3 nggak ada kawannya kan? Nah, x kuadrat udah ada kawannya ya, jadi 7x kuadrat. Min 2x dengan 11x. Min 2 tambah 11, 9x. Oke, tambah 6 tambah 1 tambah 7. Benar nggak nih sayang? Tes tidak pula. X pangkat 3 tambah 7x kuadrat ya, tambah 9x ya, tambah 7. Udah benar ya. F kurang G ya, kurangilah. F-nya X tambah 1. Nah, di sini agak hati-hati. Kurang G-nya X kuadrat kurang 2X tambah 1. Nah, berarti X tambah 1 kurang X kuadrat, kurang kena kurang jadi tambah 2X, kurang dikalikan positif 1 jadi minus 1. Baru boleh kita kerjai, minus X kuadrat yang nggak ada kawan, tambah 1X tambah 2X-nya 3X, positif 1 kurang 1, 0. Sehingga pertanyaan dari F kurang G 1 misalnya, F kurang G 1, ya hasilnya masuk aja lah satunya, minus 1 kuadrat. Itu bukan minus X dikuadratin ya, tapi minus dari X kuadrat. Jadi minus dari 1 kuadrat, ya minus 1 nanti kan, bukan minus 1 dikuadratin. Tambah 3 kali 1. Jadi jawabannya minus 1 kuadrat 1 tambah 3 sama dengan 2. Sama nggak ya dengan F1 kurang G1? Siapa nggak tahu? F1 adalah 1 tambah 1, 2. Sama nggak dengan F1 kurang G1 gitu? F1, 1 tambah 1, 2. G1 masuk sini ya. Ke sini kan. G1, 1 kuadrat kurang 2 kali 1 tambah 1, 0 ya. Kayak sama. Nah, coba F kurang G2. Sama nggak dengan F2 kurang G2? Kita tes-tes aja. F2, 2 tambah 1, 3, kurang. G2, 2 kuadrat, 4. 4 dikurang 2 kali 2, 0. 0 tambah 1, 1. Sama dengan 2. Sementara kalau di sini F kurang G2 adalah minus 2 kuadrat, berarti minus 4 ditambah 6. 6 kurang 2, 6 kurang minus 2 kuadrat minus 4 ditambah 3 kali 2, 6. 6 kurang 4, 2. Nah, berarti sama ya. Sejauh ini sih sama. Bisa jadi lebih enak kayak gitu pun. F2 kurang G2. Secara formalnya kan ditambah dulu F kurang GX. Hasilnya min X kuadrat tambah GX.
Tapi mungkin bisa juga jadi F2 kurang G2. F tambah H1. Berarti F tambah H1 masuklah ke sini. 1 pangkat 3 tambah 6 kali 1 kuadrat. Kalau ini X kuadrat, berarti 1 kuadrat. Tambah 12 kali 1 tambah 7. Hasilnya adalah 1 tambah 6, 7. Tambah 7, 14. 14 tambah 12, 26. Apakah sama dengan, saya penasaran aja, dengan F1 tambah H1? F1 adalah 1 tambah 1, 2. H1 adalah H1 1 pangkat 3 ditambah 6 kali 1 kuadrat ditambah 11 kali 1 ditambah 6. 12 tambah 12, 24. Hasilnya 26. Sama ya, berarti sama. Jadi F tambah H1 boleh F tambah HX-nya dulu dicari, terus masukkan 1, boleh F1 tambah H1. Sama hasilnya. Oke, ini operasi aljabar tambah dan kurang, nggak ada masalah. Kalau kali, habis ya. Tambah dulu slide-nya. Kalau kali, hati-hati, misalnya kita berbuat aja ya. Fx-nya misalnya X kuadrat kurang 4, Gx-nya misalnya X kuadrat tambah 2X kurang 5 misalnya, maka kali-kalinya F kali Gx kan dikali Fx dikali Gx, yaitu si X kuadrat kurang 4 dikali X kuadrat tambah 2X kurang 5. Hati-hati ya, ini kan kayak zaman SMP. Waktu dikali berarti pangkatnya nambah gitu, X pangkat 4. Kali lagi jadi pangkat 3. Kali lagi jadi min 5X kuadrat. Sebelah sono min 4X kuadrat. Kali lagi min 8X. Kali lagi positif 20. Kalau di sini tinggal hati-hati aja. X pangkat 4 tambah pangkat 3-nya udah ada kawan, belum ada. Pangkat 2-nya udah ada kawan, sudah ada, jadi segini. X-nya nggak ada kawan, kebetulan nggak ada kawan. Konstantanya kebetulan nggak ada kawan, jadi hasilnya ini. Kalau tadi ditanya F kali G 0, ya masukkan aja 0 pangkat 4 tambah 2 kali 0 kurang 9 kali 0 kurang 8 kali 0 tambah 20 sama dengan 20. Kalau ditanya F kali G1, ya masukkan aja angka satunya ya. Yang susah adalah pembagian polinom. Kalau di sini baru hati-hati. Pembagian polinom bisa dengan cara bersusun, boleh dengan cara aturan Horner seperti ini. Kemudian kalian harus ingat bahwa ini ya. Mana nih? Nih. Oh, gini aja. Tadi karena pen ya. Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil ditambah sisa. Ini harus ingat. Juga fungsi sama dengan pembagi X kurang K itu kan pembaginya. Ini kan pembagi untuk X kurang K. Pembagi dikali hasil, pembagi dikali hasil ditambah sisa. Itu harus ingat ya. Nah, ulangi apa tadi yang saya bilang ini tadi? Apa tadi yang saya bilang tadi? Yang dibagi sama dengan apa? Pembagi dikali hasil ditambah sisa. Datang dari mana? Nggak usah dihafal. Datang dari mana? Loh, yang tadi hilang. Astagfirullahaladzim, yang kali-kali tadi hilang. Udahlah ya. Dapat dari mana? Nah, ini contohnya yang sederhana aja dulu. Yang bagi-bagi anak SD. Bagi-bagi anak SD. Dulu ada 9 bagi 2 misalnya. 9 per 2. 9 per 2. 9 per 2 itu 9 bagi 2 berapa? Hasilnya 9 bagi 2 2 kali berapa yang hasilnya 9? 4. 4 ya kan? Ini kan 8 ya kan? Kurang 1. Terus secara pecahan kamu bikin kayak mana? 9 per 2 sama dengan 4,5. 4,5 ya kan? 4,1. 4,5. Ini kan hasilnya ya kan? Ini sisanya kan gitu. Jadi
9 sama dengan 2 atau tadi yang dibagi sama dengan pembagi, berarti 2 dulu. 2 dikali 4 ditambah 1. Yang dibagi sama dengan pembagi, pembaginya kan 2. Dikali hasilnya kan 4. Ditambah sisa. Jadi kalau mau menghafal, ingat aja ini. Saya pun nggak hafal. Ngapalnya dari situ. 9 bagi 2 sama dengan 4 sisa 1. 9 itu sama dengan 2 kali 4 tambah 1. Kalau terbalik pun nggak apa-apa. 4 kali 2 menjadi fungsinya sama dengan pembagi. Ya kalau terbalik pun pembagi dengan hasil terbalik nggak masalah. Pembagi dikali hasil ditambah sisa. Nah, kalau pembagi sama hasil terbalik pun nggak apa-apa. Ini yang mau dihafal ya. Yang mau diingat. Kalau nggak ingat, ya ingat saja ini. Bagi-bagikan aja zaman SD itu, kan nanti dapat sendiri. 9 sama dengan 2 kali 4 tambah 1. 9 itu adalah fungsi yang dibagi, sama dengan 2 itu pembagi, dikali 4 itu hasil, ditambah 1-nya itu sisa, dapatlah. Jadi ini nanti akan ke mana-mana kita pakai untuk semua soal polinom. Itu harus ingat ya. Jadi, kita mulai dengan aturan bersusun seperti yang cara kayak gini ya kan, 9 bagi 2 sama dengan 4. Kita mulai yang seperti ini. Ini berapa ini? Oh, ini nanti aja. Kita buat dulu versi kita ya, berapa bagi berapa maunya. Kita tengok di ini dulu, di buku kita halaman 132 nomor 3A. X kuadrat tambah 2x, ya kan agak beda sedikit, biar nambah variasinya. X kuadrat tambah 2x tambah 3 dibagi x kurang 2. Jadi pertama cara seperti ini dulu. Nah, di sini x kuadrat tambah 2x tambah 3. Di sini x kurang 2. Oke. Nah, jadi ini agak susah gampang nih. Bagikanlah x kurang 2 kali berapa supaya hasilnya x kuadrat. Ini memang nggak mungkin sama persis. Sama kayak 9 bagi 4 tadi ya. 9 bagi 2 tadi kan. 4 gitu kan. Nggak mungkin dapatnya 9 gitu kan. Nggak 9 dapatnya 8 kan. Sama, ini gitu juga. X kurang 2 dikali berapa ya supaya hasilnya itu x kuadrat tambah bla bla bla. Mungkin tambah bla bla blanya ini nggak akan sama persis. Tapi kira-kira x kurang 2 kali apalah di sini supaya ininya x kurang 2. X kuadrat. X kurang 2 dikali apalah di sini supaya di sini hasilnya x kuadrat. Nah, kalau mengenai ininya nanti nggak sama pun nggak apa-apa. Dikali X. Dikali X. Supaya X kali X kan X kuadrat. Nah, jadi kita kali X. Nah, ketika kita kali X, kan terus kita kali ya kan. 2 kali 4, 8 gitu kan. Nah, ketika kita bikin X hasilnya, X kuadrat tambah 2X tambah 3 dibagi X kurang 2, hasilnya X. Terus kan kita tulis di bawah sini. Nah, kita tulis X kali X kurang 2. Kalikanlah, sama kayak 8 ini. 8 ini kan 8 yang ini kan dapatnya 4 kali 2, 8 gitu kan. Kalikanlah. X kali X kurang 2 itu hasilnya apa? X kuadrat tambah 2X. X kuadrat. Kurang. 2X. Kan minus itu. Nah, ya, kurang 2X. Ini memang nggak sama memang ya, nggak masalah. Dikurang ya kan 9 sama 8-nya dikurang kan, jadi 1 ya kan. Dikurang kan, maka kurang juga ya. Oke, hasilnya dikalikan X kali X kurang 2, hasilnya X kuadrat kurang 2X. Habis itu kurang. X kuadrat kurang X kuadrat, habis. 2X dikurang negatif 2X. Bukan habis itu ya. 2X dikurang 4X. negatif 2X, 4X. Lalu 3-nya turun gitu. Sama kayak kalau misalnya ini ada 925 gitu, 957 tuh. Kan terus 5-nya turun gitu kan. Kayak pembagian untuk SD dulu. Turun 3-nya. Sekarang 4X tambah 3 dibagi X. Dibagi X kurang 2. X kurang 2 kali berapa supaya hasilnya 4X tambah 3 walaupun nggak sama persis hasilnya. X kurang 2 kali berapa kita bikin? Kali positif 4 ya. Positifnya juga harus disebutkan. Kali positif 4. Habis itu kita taruh lagi di sini. 4 dikali X kurang 2 berapa? 4X
kurang Kurang 8. 8. 8. Terus kita kurangi lagi gitu kan. 4x dikurang 4x habis. 3 dikurang 8 positif 11. Udah nggak bisa diapain lagi ya kan? 11 dibagi x kurang 2 nggak bisa. Ini yang menjadi sisa. Ini menjadi sisa. Ini menjadi hasil. Nah, ini kan hasilnya kan 4. Hasil. Sisanya kan 1. Sisa. Ini pembagi. Pembagi. Nah, sehingga hapus dulu. Baru dapatlah ya. Yang tadi 9 sama dengan 4. 2 kali 4 tambah 1 ya kan. Nah, tahu nggak hafal itunya? 9 sama dengan 9 itu hasil apa? 9 itu yang dibagi. Jadi x kuadrat tambah 2x tambah 3 sama dengan 9 sama dengan 2 kali 4. 2-nya pembagi, x kurang 2 kali 4-nya hasil, x tambah 4 ditambah sisa. Jadi memang iya, x kurang 2 dikali x tambah 4 baru ditambah 11, barulah hasilnya x kuadrat tambah 2x tambah 3. Kalau nggak percaya, kalikan aja. Coba kalikan aja si apa ini. Nih, x kali x kuadrat. X kali positif 4, tambah 4x. Minus ke sini, minus 2x. Minus 2 kali 4, minus 8. Tambah si 11. Hasilnya adalah x kuadrat. 4x kurang 2x tambah 2x. 11 kurang 8, 2, 4, 6, 3 ya. Tambah 3 kan sama gitu. Jadi yang ditanya tentukan hasil bagi dan sisa pembagian dari. Nah, jadi hasil baginya kan pertanyaannya soalnya itu hasil baginya adalah x tambah 4. Terus sisanya katanya ya. Sisanya adalah 11. Hasil bagi itu HX. HX-nya X tambah 4. Sisanya SX 11. Oke, lagi ya. Belum pasti kan? Tapi kalian yang ngerjain ya. Nomor 3C. Nomor 3C. Tentukan hasil dan sisa pembagian si x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 3x tambah oleh x tambah 3. Oke, silahkan. Pertama-tama kita bikin apa dulu? Ininya dulu ya kan. Di sininya x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 3x tambah 2. Di sininya x tambah 3. Lanjut jawab sendiri. Si tetap hitam ya, apa-apa. Siapa kita dulu jawab ini ya? Kecil ini. Jangan kayak gini. Ininya maunya kan jangan hilang di sini ya kan. Si Dwi Rizky. Ya, Miss. Oke, Dwi Rizky, ini lihat PPT-nya ya. Nah, silahkan. X tambah 3 dikali berapa supaya jadi X pangkat 3? Dikali Kalau ujung x kuadrat. ini, iya dikali X kuadrat. Kalau ujungnya ini, ujung yang ini nih, itu nggak usah ditulis G. Depannya aja. X tambah 3, bahkan X-nya aja ya kan.
X dikali berapa supaya X pangkat 3? Dikali Kali X kuadrat. kuadrat. Benar. Selanjutnya kamu kali lagi. X kuadrat dikali X tambah 3. Supaya di pangkat sini 3. apa kita tulis? Sini X kuadrat kali X tambah 3. X pangkat 3 ditambah. X pangkat 3. Ditambah. Kali kan lah. X kuadrat kali X pangkat 3. X kuadrat tambah kali 3. Ditambah 3X kuadrat. Tambah 3X kuadrat. Kurang. Iya, benar. Benar. Udah ini aja. X kuadrat dikali X tambah 3. Hasilnya X pangkat 3 ditambah 3 kuadrat. Kita kurang. Nah, X pangkat 3 kurang X pangkat 3 habis. Minus 2X kuadrat dikurang 3X kuadrat jadi berapa? Minus tuh ya. Minus 2X kuadrat dikurang lagi 3X kuadrat jadi berapa? Dwi. Min 5. Minus 5. Min 5 X kuadrat. Oke, benar. Baru, oh ini ya ini udah nih ya. Ditambah turun yang 3X. Turun yang ini, turun yang 3X. Turun yang 2, turun aja gitu. Karena kan 0 ini kan 3 sebenarnya kan 0. Turun aja. Nah, lanjut lagi. Ganti orang. Farel. Enggak. Ganti orang aja. Ganti orang. Farel. Nggak muntah. Nggak wash your hand dulu lah, wash your hand. Irma. Reski. Kok pada nggak nyaut ini? Yusuf. Nafila. Yes. Oh, Nafila, oke. Nah, lanjutkan Nafila. X tambah 3 dikali berapa supaya min 5X kuadrat tambah 3, supaya min 5X kuadrat. X tambah 3 dikali berapa supaya min 5X kuadrat? Dikali min 5X. Dikali min 5X. Kalau dikali min 5 aja kan jadinya min 5X nanti ya kan. Dikali min 5X. Nah, jadi nanti kan X tambah 3 dikali min 5X kan jadinya udah baca saya, udah pulang saya jadi hang, ada hangnya. Dulu ya. Terus nanti kan. Oke saya. Nah, kita lihat. Oh iya. Nah, itu aja. Oke ya. Oke ya, benar ya. Selanjutnya, min 5X-nya, min 5X-nya dikali dengan X tambah 3. Jadi apa? Tuh. Min 5X dikali dengan X tambah 3. Lanjutkan Nafila. Min 5X kuadrat. X kuadrat. Dikurang 15X. Dikurang 15X itu kan. Tambah. Dikurang 15X. Tambah 0, nggak ada lagi kan.
min 5x dikali x tambah 3. Kan min 5x kuadrat dikurang 15x. Oke, kurang lagi kan. Min 5x kuadrat dikurang min 5x kuadrat habis. 3x dikurang 15x, jadi berapa Nafila? Jadi min 12x. 3x Jadi dikurang min 15x. Jadi berapa? 18. 18x. 18x. Ya, baru turun 2-nya ya, turun 2-nya. Yang terakhir 18x tambah 2 dibagi x tambah 3, jadi berapa Nafila? Dikali 18. Positif ya, positif dikali positif 18, sehingga hasilnya adalah, lanjutkan, 18x ditambah agak besar pula ya, 8 kali 3 24, 2, 54 ya. 6. Ya, 24. Iya. kurang ya, kurang. 18x kurang 18x habis, 2 kurang 24, 2 kurang 54 sama dengan minus 5. 52. Nah, jadi yang menjadi hasil adalah hasilnya adalah x kuadrat kurang 5x ditambah 18, yang menjadi sisanya adalah min 52. Kalau nggak percaya harus dikali, betul nggak? Nanti tahu-tahu salah kita udah nggak pede nih, udah ngeblank. Kali x tambah 3, coba dikali dulu, baru nanti tambahkan dengan min 52. Kalikan dulu, x pangkat 3 kurang 5x kuadrat ditambah 18x tambah 3x kuadrat kurang 15x tambah 54 ya, 54. Baru nanti dikurang sama 52 gitu ya. Jadi hasilnya x pangkat 3 min 5x kuadrat tambah 3x kuadrat min 2x kuadrat tambah 18x kurang 15x tambah 3x tambah 54 kurang 52 tambah 2. Samakah? X kuadrat x tambah 3x tambah 2 sama ya. Ya udah, jadi ini kan kita tadi buronnya ya. Ini ya, hasilnya ini, sisanya ini. Itu adalah dengan cara bersusun. Yang satu lagi yang perlu kalian ketahui adalah dengan cara Horner. Nah, setelah dengan cara Horner, kita sudah dulu teorema sisa tirang faktor besok saja, minggu depan. Ini udah ngerti berarti yang ini ya. Coba nih, bagi x tambah 2. X tambah 2 kali berapa supaya x kuadrat? Kali x saja. X tambah 2 kali x, taruh di sini, x kuadrat tambah 2x. Terus kurangi. Ini kurang jadi 3x, turun 4-nya. Lalu 3x tambah 4 dibagi x tambah 2. X kali berapa ya supaya 3x kali 3. Habis itu kalikan lagi positif 3-nya ini dengan ini. 3 kali x tambah 2 adalah 3x tambah 6. Taruh sini. Terus kurangi lagi. 3x kurang 3x habis 4 kurang 6 min 2. Jadi hasilnya ini sisanya min 2. Kalaupun ditulis bentuk seperti ini, maka yang dibagi ini nih sama dengan pembaginya ini nih dikali hasilnya ini x tambah 3 ditambah sisanya adalah min 2 gitu. Sekarang dengan cara Horner. Jadi kalau dengan cara Horner, kalau pembaginya bentuk x kurang h, taruh di sininya h. Ya gini, x kurang h sama dengan 0, berarti x sama dengan h. Jadi di sini x kurang 1 sama dengan 0, jadi x sama dengan 1. Taruh di sininya 1 gitu. Yang ini di sini adalah koefisien dari yang ini. 2, koefisien x pangkat 3 2, koefisien x kuadrat min 5, koefisien x 4, koefisien konstantanya 1. Nah, taruh sini. Nanti ini ditambahin. Ini kita bikin garisnya seperti ini ya. Terus tambah gitu. 2-nya ini turun. Di sini 2 sebenarnya, di sini 2. Baru 2 kali 1 2. Baru ini tambahkan min 5 tambah 2 min 3.
Min 3 kali 1, min 3. Lalu ditambahkan lagi, 4 tambah min 3, 1. Kalikan lagi, 1 kali 1, 1. Lalu ditambahkan 2. Jadi ini sisanya 2. Hasilnya adalah, ini ada angka 2 nih ya. Dibentuk ini. Ini konstantanya 1, ini min 3x, ini 2x kuadrat. Nah, jadi hasilnya 2x kuadrat kurang 3x tambah 1. Sisanya 2. Nah, kalau yang punya kita contohkan dengan cara Horner. Misalnya ya, cara punya kita tadi soalnya adalah nomor 1 dulu ya. X kuadrat tambah 2x tambah 2x tambah 3 dibagi dengan x kurang 2. Jadi susun dulu seperti ini. Yang di sini adalah dari x kuadrat 2 sama dengan 0, berarti x sama dengan 2. Taruh aja sini 2 gitu. Nah, lalu yang di sini adalah koefisien-koefisien ini, tapi harus berurut dari pangkat tinggi ke pangkat paling rendah. Nah, jadi kamu tulislah sini 2 tadi ya, x sama dengan 2. Pangkatnya x kuadrat 1. Pangkatnya x 2, positif atau negatifnya ikut. Koefisien konstanta 3. Ini tambah. Nah, terus yang di sini turun, turun aja gitu. Berapa angka di atas ya segitu, angka di bawah 1. 1 kali 2, 1 kali 2, taruh sini 2. Terus tambahkan 4. 4 kali 2 8, taruh sini. Terus tambahkan 8 tambah 3, 11. Jadi ininya sisa, ininya hasil, 1 sama 4-nya hasil. Sisanya 11, hasilnya tuh dari belakang nulisnya. Ini konstanta, yang ini tambahi x-nya, 1x. Nah, jadi hasilnya 4x tambah 4, hasilnya, sisanya 11. Ini hasil, ini sisa. Bener nggak? Ya, sisa 11, hasilnya x tambah 4 sama ya. Oke. Lagi kan belum pasti ya kan? Lagi ya. Yang nomor C tadi kan, x pangkat 3 kurang 2x kuadrat tambah 3x tambah 2 dibagi dengan x tambah 3. Nah, jadi kan kita buat begini. Terus kita tulis yang di sini itu adalah x tambah 3 sama dengan 0, berarti x sama dengan min 3, bukan 3. Min 3, tulis min 3 ya, bukan 3. Karena x tambah 3 sama dengan 0, x sama dengan min 3. Lalu di sini tambah, tulis angka-angkanya. Tulis pangkat 3 koefisiennya yang di sini ya, 1. Pangkat 2 koefisiennya min 2. Pangkat 1 koefisiennya 3. Habis pangkat 1 kan pangkat 0 alias konstanta. Konstanta adalah 2. Nah, itulah dia ya penulisannya ini 1. Ini min 2, ini 3, ini 2 gitu. Lalu turun, satunya turun, titik 1. 1 kali min 3, min 3. Turun ke bawah, min 2 tambah min 3, min 5. Kalikan lagi, min 5 kali min 3, 15. Tambahkan lagi, 3 tambah 15, 18. Kalikan lagi, 18 kali min 3, minus 8 kali 3, 24. 8 kali 3, 24, 2. 3 tambah 2, 5. Ini kan, tambahkan, minus 52. Sehingga yang menjadi sisanya ini. Nah, hasilnya ini kita susun. Di sini dari belakang nulisnya, di sini 18. Kalau negatif nanti bikin ada negatifnya ya. Ini kan nggak ada, berarti positif 18. Sebelahnya min 5, tambahi x-nya. Sebelahnya 1 tambahi x kuadratnya. Kalau nanti ada sebelahnya lagi, tambahi x pangkat 3-nya gitu. Ya.
naik-naik terus. Jadi hasilnya X kuadrat kurang 5X tambah 18, sisanya min 52. Betul nggak? X kuadrat kurang 5X tambah 18. X kuadrat kurang 5X tambah 18. Betul ya? Sisanya min 52. Oke. Min 52 sama ya. Oke, lihat ini tadi. Udah ini. Jadi kalaupun ditulis, yang dibagi atau fx ini sama dengan pembaginya X kurang 1 dikali hasilnya ini tadi. Satunya di belakang, terus min 3-nya tambah X. Terus di sini kan ada angka 2. Ini harus ada angka 2 nih. 2X kuadrat. Ditambah sisanya 2. Udah selesai. Tambah satu lagi lah, ada kosong lagi. Nah, kalau yang 3D belum ya. 3D belum. Yang ini. Yang ini ada nih. Ini satu lagi yang bentuk. Nih, bentuk AX kurang B. Nah, untuk AX kurang B ya, saya sensor ya. Kalau yang bentuk AX kurang B, contohnya 2X kurang 1 nih. Ini 4X pangkat 3 kurang 8X kuadrat kurang X tambah 5 dibagi dengan 2X kurang 1, maka kan 2X kurang 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1, X sama dengan setengah. Ini kan X sama dengan setengah kan, di sini setengah memang. Nanti ujung-ujungnya hasilnya yang terakhir, ini kan min 4 konstanta. Di sini min 6 tambah X, di sini 4 tambah X kuadrat. Bagikan 2 juga, karena di sini ada per 2 gitu. Bagikan dengan A yang di sini, si AX kurang B ini. Kalau nanti di sini 6X tambah 1 misalnya, ya dibagi 6 lagi gitu. Jadi kita kerjain yang mana? Di sini ada nggak ya? Nggak ada, di sini nggak ada. Cara bersusun pun nggak ada. Ini ada. Nggak ada, nanti toto. Yaudah ini aja lah kita kerjain ya. 4X pangkat 3 4X pangkat 3 kurang 8X kuadrat. Mana nih? 4X pangkat 3 kurang 8X kuadrat. Sama anak memang. Mana ininya? 4X pangkat 3 kurang 8X kuadrat kurang X tambah 5. Pangkat 3 kurang 8X kuadrat kurang X tambah 5. Dibagi 2X kurang 1. Jadi kita bikin dulu cornernya. Yang di sini X sama dengan setengah. Nah, boleh juga angka setengahnya aja yang kamu tulis, nggak apa-apa. 2X kurang 1 sama dengan 0 kan. 2X kurang 1 sama dengan 0. 2X sama dengan 1. X sama dengan setengah. Setengahnya aja pun ditulis nggak apa-apa. Lalu tuliskan di atasnya itu. 4X pangkat 3, 4 koefisiennya. Koefisien X kuadrat min 8. Koefisien X min 1. Terus konstantanya 5. Nanti di sini hati-hati loh. Ada juga nanti yang main lompat. 4X pangkat 3 kurang X tambah 5. Berarti X kuadratnya nggak ada. Itu harus dibikin nolnya ya. Jadi 4X pangkat 3 tambah 0. 0 gitu. Harus ada nolnya. Baru lanjut ke yang sebelahnya. Dia harus berurut. Pangkat 3. Koefisien X pangkat 3. Koefisien X kuadrat. Koefisien X konstanta gitu, harus berurut. Kalau nggak ada di soal bikin 0 gitu, nggak boleh langsung lompat, nggak boleh. Udah, tanda tambah. Iya, kok jadi hijau semua tulisannya, karena maksudnya bikin garisnya aja.
Oke, lanjut. 4-nya turun, tek, 4. Nah, 4 kali setengah. 2X. Kalian lah yang ngerjain nih. Aduh, tadi kan maksudnya mau kalian yang ngerjain. Yusuf, udah ada Yusuf? Yusuf. Reski, udah ada Reski? Reski. Reski. Yusuf. Nah, tadi ada Farel. Nyaut lah, kalau di situ nyaut. Farel masih ada di sini. Tapi tinggal. Yusuf pun beri campakkan aja. Raisa ada, Raisa. Rian. Raisa, Rian. Suara saya terdengar. Yang bisa dengar Dengar, banyak. Miss. Suara saya terdengar. Dengar. Dengar. Dengar, Miss. Banyak. Natasha, suara saya terdengar. Terdengar? Dengar, Miss. Dengar, Oke. Miss. Yusuf, di tempat saya putus-putus katanya. Tio. 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 Tio, Rian. Rian. Memang jaringannya nggak bagus ya. Tio, Rian. Sela dah. Si Fadil selalu bagus jaringannya. Nyaut-nyaut dia. Salma.